air bersih 5 liter, dan pupuknya 1 sendok makan. Siramkan aja ke sini, atau jika mau lebih hemat, masukkan sprayer lalu disemprot ke area perakaran sampai benar-benar basah, sampai akar berubah warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merangsang pembungaan pada anggrek vanda. Anggrek vanda itu salah satu anggrek yang cantik dan juga mudah berbunga. Mudah banget berbunga, mau di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, mudah banget berbunga kalau udah tahu triknya ya, kalau udah tahu karakternya. Jadi untuk anggrek vanda itu akan berbunga jika teman-teman menekan dulu tombol like and tombol subscribe. Jadi ditekan dulu segera, ditekan dulu tombol like-nya. Nah, kita langsung lanjut aja. Untuk anggrek vanda, jika kondisinya sudah bagus, sudah stabil di tempat Anda, akan mudah banget berbunga jika kondisi airnya terpenuhi. Jadi untuk anggrek vanda dia membutuhkan banyak air, tapi dengan sirkulasi udara yang bagus. Jadi intinya gini, kalau untuk anggrek vanda, pertama angin yang cukup bagus, itu harus bagus, makanya harus digantung kalau untuk anggrek vanda. Yang kedua, intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan berkisar 85% sampai 90%. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyiraman yang cukup, minimalnya sehari 2 kali pada fase normal. Pada fase pembungaan di lebih banyak lagi, bisa sehari 3 kali sampai 4 kali sehari. Semakin banyak air semakin bagus, tapi jangan sampai becek, makanya harus digantung. Ketika kita siram, kondisi plen basah, kondisi perakaran basah, tapi kena angin, jadi cepat kering kembali, tidak menggenang, tidak jadi sarang jamur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di pupuk pembungaan agar menunjang pertumbuhan bunganya. Nah, itu sangat mudah kalau untuk anggrek vanda, tinggal itu aja diterapkan pasti berbunga. Yang sulit adalah proses adaptasi dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Untuk yang ini, proses adaptasinya memang cukup lumayan lama ya. Bisa kita lihat. Ini dari bawaannya, daun bawaannya. Ini daun yang di sini, di saya. Bisa lihat ukurannya. Mulai mengecil, kemudian mulai normal lagi. Sekarang udah besar lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daun. Setelah 9 daun barulah dia adaptasi dengan tempat saya dan mengeluarkan bunga. Jika sudah berbunga seperti ini, nanti akan habis bunganya jika sudah beberapa minggu atau bulan. Nah, tumbuh akan lagi dua daun baru. Seiring daun baru tumbuh, spike baru akan tumbuh di sini. Jadi akan berlanjut jika plannya sudah adaptasi. Jadi yang sulit itu proses adaptasi ya. Proses adaptasi dari tempat yang lama ke tempat yang baru itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan ataupun lebih. Semakin cepat adaptasi, semakin cepat juga berbunga. Dan untuk anggrek vanda, jika sudah bagus daunnya sudah kembali normal, akar baru sudah tumbuh di tempat Anda, sudah banyak, itu artinya sudah adaptasi anggreknya dan siap untuk berbunga. Makanya jika teman-teman membeli anggrek vanda dari luar daerah, luar tempat Anda, kemudian ditanam langsung diberikan pupuk bunga, itu tidak akan berbunga, akan sulit untuk berbunga karena anggrek ini butuh adaptasi, butuh proses adaptasi. Kalau sudah tumbuh daun baru, beberapa daun baru dan juga akar baru di tempat Anda, artinya anggrek sudah adaptasi, bisa langsung dibungakan. Makanya jangan buru-buru dibungakan. Kalau membeli anggrek vanda kondisi dewasa ataupun pasca bunga, jangan diburu-buru dibungakan. Itu pesan saya. Tumbuhkan dulu daun baru beberapa, mau 3, 4, 5 sampai 10, dan juga tumbuhkan dulu akar baru. Akar baru di tempat Anda itu artinya sudah adaptasi. Jika sudah seperti itu, barulah diberikan pupuk pembungaan. Pupuk pembungaannya yang biasa dipakai untuk anggrek biasanya memakai Gaviota 67 ataupun Genasil B ataupun yang lainnya. Dan untuk anggrek vanda seperti yang tadi saya bilang, akan mudah banget berbunga. Treatmentnya sangat mudah. Kita treatment di air aja, cukup treatment dengan air atau ketersediaan air. Jadi buat teman-teman yang merawat vanda tapi susah berbunga, lihat dulu plannya sehat apa tidak, udah adaptasi apa belum. Jika sudah memenuhi kriteria tersebut,
siramnya agak banyak, bisa sehari 3 kali sampai 4 kali sampai 5 hari, 5 kali maksudnya, 5 kali sehari tidak masalah. Yang penting diatur waktunya, jangan sampai ya tergenang. Karena saya tidak memungkinkan menyiram tiap hari untuk plan yang ini khususnya, makanya saya tanamkan media tanam untuk memenuhi kebutuhan air. Kalau tidak ditambahkan media tanam, untuk saya pribadi cukup sulit menyiram anggrek setiap hari, terutama anggrek Vanda harus pagi dan sore, sehari 2 kali itu minimalnya. Karena saya kerja ya, sambil kerja cukup sulit, makanya saya akali dengan media tanam. Untuk anggrek Vanda bisa seperti ini, memakai media tanam. Jadi sebagian akar berada di media tanam untuk memenuhi kekurangan airnya atau ketersediaan airnya, dan sebagian lagi menggantung di udara seperti ini. Karena pada anggrek Vanda membutuhkan udara langsung, jadi membutuhkan angin atau udara yang langsung bersentuhan dengan akar seperti ini. Jika semuanya terbenam oleh media tanam, perkembangannya kurang bagus. Jadi idealnya seperti ini kalau memakai media tanam. Sebagian ada yang di media tanam, sebagian juga ada yang menggantung seperti ini. Dan hasilnya udah cukup lumayan bagus. Untuk yang ini udah bisa berbunga. Dan anggrek Vanda yang lain pun sama ya, kurang lebih sama seperti itu. Atau apalagi jika menanam anggrek Vanda mini atau Ascocentrum miniatum yang seperti ini sangat mudah berbunga. Ini anggrek spesies. Saya memakai papan pakis dan ditambahkan spaglumos untuk menjaga kelembaban. Jika bisa menyiram setiap hari tanpa spaglumos tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk anggrek seperti ini bisa berbunga. Udah beberapa kali yang berbunga udah saya jual untuk anggrek Vanda mini. Nah, untuk yang ini pun sama, untuk Vanda besar pun kurang lebih sama seperti itu karakternya. Jadi intinya banyakin air dan juga dipupuk tentunya. Untuk cara pemupukannya boleh disiram, boleh semprot. Kalau untuk disiram dosisnya agak tinggi, kalau disemprot dosisnya lebih rendah dan intervalnya lebih cepat ya. Untuk disiramkan ke media tanam atau ke area perakaran, cara meracik pupuknya seperti ini. Yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini pakai merek lain tidak apa-apa. Yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan, atau untuk yang sedang berbunga Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plannya, mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plan mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Nah, setelah pupuknya kita aduk, kita racik, kita tinggal siramkan aja ke sini, atau jika mau lebih hemat, masukkan sprayer lalu disemprot ke area perakaran sampai benar-benar basah, sampai akar berubah warna seperti ini. Ini karena saya memakai media tanam ya, jadi disiram seperti ini pun efektif. Kalau tidak memakai media tanam, disemprot aja. Sprayernya jangan terlalu kencang, tekanan sprayernya agak halus aja, lembut, agar lebih lama, biar lebih meresap sempurna. Tapi pada kondisi spike atau berbunga seperti ini, hindari penyemprotan pupuk ke area bunga, khawatirnya cepat layu, cepat gosong. Apalagi jika tanamannya tidak tahan dengan pupuk kimia, akan gagal spike nantinya, itu yang dikhawatirkan. Tapi untuk fungisida dan insektisida tidak masalah, berikan aja ke semua bagian tanaman, tapi dengan dosis yang tidak terlalu tinggi tentunya. Jika disemprot, jika anginnya kencang, kita tutup aja dulu dengan kertas atau plastik bagian bunganya agar tidak terkena pupuk, itu lebih aman. Tapi pada beberapa ID atau pada beberapa plant ada juga yang tahan dengan pupuk kimia, jadi semprot semua sampai ke spike seperti ini bisa tahan. Tapi sebaiknya hindari ya, agar lebih aman. Seperti ini aja cukup. Saya sudah lakukan beberapa kali. Ini dari 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu sudah saya treatment seperti ini, diberikan pupuk pembungaan dan sudah keluar spike. Jadi mudah karena plantnya sudah adaptasi. Jadi intinya membungakan anggrek Vanda itu mudah, sedangkan yang susah itu proses adaptasi dari tempat lama ke tempat baru, itu memang agak sulit, membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bersabar. Untuk membungakannya saya ulangi. Jadi untuk membungakan, jika sudah adaptasi plantnya, daun baru sudah tumbuh, akar baru sudah tumbuh di tempat Anda, bukan di tempat yang lain. Caranya satu,
anggreknya digantung agar kebutuhan anginnya terpenuhi. Yang kedua, disiram agak banyak, bisa sehari 4 kali atau 5 kali tidak masalah. Yang penting diatur ritmenya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu pendek ritmenya atau jarak antar satu penyiraman ke penyiraman berikutnya. Satu tadi digantung, kedua disiram agak banyak, kemudian tempatkan dengan intensitas cahaya matahari kurang lebih 80-90% dari pagi sampai sore, tapi tidak full, disaring dengan paranet tentunya. Jika mau full matahari tidak masalah, jangan full day. Pagi sore, pagi terkena matahari, siang ternaungi, sore kena sinar matahari lagi, tidak masalah, aman. Lalu yang berikutnya, diberikan pupuk pembungaan yang rutin. Udah segitu aja kalau untuk panda, gak susah. Jika tidak mau berbunga juga, sabar aja dulu. Jangan terlalu memaksakan anggrek panda berbunga jika kondisinya belum stabil atau belum adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan lingkungan tempat Anda tinggal. Jadi adaptasikan dulu, tumbuhkan dulu beberapa daun baru dan juga akar baru di tempat Anda, barulah dibungakan. Jika langsung dibungakan, plant tidak akan berbunga, karena stres jadinya, stres parah. Jadi sementara sekian aja dulu sementara dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Agak bindeng pilek udah beberapa hari. Ada hujan mulu, cakep ya. Oh.